Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sampai saat ini teman-teman masih dalam sehat, terus dilimpahkan rezekinya, dan masih tetap semangat dalam mengupload video dan membangun channel YouTube teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang saya mau membahas tentang rekomendasi video. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan rekomendasi video supaya video kita itu banyak yang nonton ya? Jadi gini nih teman-teman ya. Sebetulnya untuk rekomendasi video itu pada saat pertama kali upload itu sudah diberikan secara cuma-cuma oleh algoritma YouTube itu. Jadi video kita itu akan direkomendasikan secara otomatis dalam 2 jam pertama dan akan dianalisa dalam 48 jam ke depan. Nah, jadi pada saat kita upload video itu rekomendasi sudah jalan ya. Jadi di sini rekomendasi itu ini perlu dipahami ya, perlu dijadikan sebuah pemahaman dan pengetahuan buat teman-teman semua. Karena rekomendasi itu bukan menghasilkan banyak view atau tontonan, tapi rekomendasi itu adalah si algoritma YouTube atau robot YouTube itu berusaha untuk menyebarkan video kita ke calon-calon penonton yang mempunyai minat terhadap video kita. Misalkan nih, video kita tentang video resep masakan, maka video kita pada saat upload pertama kali itu akan disebarkan kepada audiens atau calon penonton atau akun-akun yang memang sebelumnya memiliki minat terhadap resep masakan. Misalkan si akun tersebut atau audiens tersebut itu sebelumnya pernah subscribe kepada channel resep masakan atau sering menonton mengenai video-video tentang resep masakan. Maka si YouTube ini akan menyebarkan video kita ke audiens model seperti itu. Jadi artinya audiens ini bukan rekomendasi ini bukan menghasilkan view ya. View-nya itu adalah dampaknya. Karena pada saat video kita direkomendasikan, tapi menurut calon penonton atau audiens tertargetnya itu tidak menarik, itu tidak akan menghasilkan view gitu kan. Jadi tidak akan ada penayangan karena hanya disebar saja terus tampil di tayangan, tapi orang itu tidak tertarik karena melihat thumbnail kita mungkin tidak menarik, terus judulnya juga tidak membuat mereka tertarik gitu. Jadi pada saat video kita direkomendasikan, kenapa ada yang rame, kenapa juga ada yang sepi? Itu karena pada saat ada yang rame, video yang direkomendasikan menjadi rame dan banyak penonton atau banyak view-nya, itu karena memang pada saat videonya direkomendasikan disebar kepada calon penonton yang tertarget, itu memang menarik dari sisi thumbnail yang akhirnya akan mengundang orang untuk mengklik dan menonton videonya. Apalagi ternyata isi videonya itu memang disukai dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si calon penonton tersebut, yang akhirnya view-nya itu ya meledak hasil dari rekomendasi. Nah itu, kalau yang view-nya sepi tapi kenapa rekomendasinya tinggi, itu mungkin karena si video kita itu memang tidak menarik untuk diklik. Sebelum ditonton itu diklik dulu ya. Jadi orang itu melihat dari sisi thumbnailnya. Pada saat melihat thumbnailnya itu tidak menarik, itu hanya lewat saja dan tidak akan diklik. Jadi cuma numpang lewat, tapi tidak diklik, yang akhirnya tidak ditonton. Tapi kalau menarik seperti tadi, itu begitu lewat di beranda atau lewat di akun tersebut, itu menarik, yang akhirnya mengundang klik dan diklik itu akhirnya ditonton. Maka jadilah sebuah tontonan atau view. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, yang berikutnya, pada saat video kita sudah direkomendasikan itu di awal saat upload. Jadi, kalau misalkan nih kembali lagi
kepada kebiasaan kita. Kalau kita tidak rajin upload video, tidak rajin produksi video, maka rekomendasinya akan sia-sia, ya kan? Karena kenapa? Jadi berikutnya itu tidak akan ada video lagi yang direkomendasikan oleh pihak YouTube atau algoritma YouTube. Kenapa? Karena kita tidak mengupload video lagi berikutnya. Tapi pada saat kita rajin upload, kan setiap awal upload itu sudah direkomendasikan dalam 2 jam pertama itu. Jadi pada saat setiap upload video baru, maka akan terbentuk rekomendasi baru. Nah, itulah kenapa bisa menjadi channelnya rame, videonya rame. Karena pada saat upload video direkomendasikan dan menarik untuk orang lain untuk nonton. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman kembali lagi dalam nge-YouTube itu harus siap segala sesuatunya. Beda lagi kalau yang nge-YouTube-nya itu memang iseng. Cuman hanya ya nyimpen-nyimpen video, nyimpen-nyimpen dokumentasi, itu sih nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang memang mau mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu kan, itu memang harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar dikerjakan gitu kan. Setelah dipikirkan, ada dapat inspirasi, ada dapat idenya, nah nanti langsung dikerjakan dan dibuat videonya secara rutin dan diupload secara rutin supaya nilai rekomendasi di analitiknya itu akan semakin terus bertambah dan bertahan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nanti akan saya coba diulas sedikit-sedikit lah ya mengenai ide-ide konten yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman. Nah, di sini juga harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai kalian itu over ekspektasi. Kenapa over ekspektasi? Karena pada saat diberikan ide konten, kalian mikirnya itu, wah ini penghasilannya puluhan juta, ratusan juta. Enggak seperti itu. Tetap semuanya harus melalui proses. Oke, misalkan dicontoh ide kontennya itu menghasilkan view yang banyak, bahkan sampai jutaan, puluhan juta view-nya. Itu tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak melakukan prosesnya, tidak melalui prosesnya, dan tidak memproduksi videonya. Di contohnya itu bisa mendapatkan hasil yang besar itu karena memang fokus konsisten dalam berkarya di YouTube. Jadi sekali lagi buat teman-teman kembali lagi bahwa kita itu tetap harus konsisten dan tetap berada di jalur kita di per-YouTubean. Jangan sampai nanti baru 1-2 video ya sudah mentaber, mundur tanpa berita gitu kan. Yang akhirnya ya tidak dapat apa-apa, tapi selalu mengeluh mengenai YouTube jelek. Padahal kita sendiri juga, teman-teman sendiri juga tidak pernah melakukan secara konsisten. Ya akhirnya ya udah seperti itu aja, nggak akan berkembang gitu kan. Tapi kalau misalkan rajin tiap hari, terus sampai bertahan bertahun-tahun dan jumlah video sampai ratusan bahkan ribuan, itu pasti view itu akan jalan terus. Real time itu akan jalan terus dan itu akan berbanding lurus dengan penghasilan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan di sini bisa dipahami dan menjadi sebuah pembelajaran bahwa rekomendasi video itu kurang lebih seperti itu bekerjanya. Nanti akan saya coba ulas lagi hal-hal lain yang membuat channel kita ya tetap hidup lah istilahnya, dan sekali lagi tetap konsisten, tetap berada di jalur per-YouTubean supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal di YouTube. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Nanti saya coba untuk sharing-sharing lagi dengan hal-hal yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan video-video berikutnya lebih bermanfaat lagi. Sampai ketemu. Salam untuk keluarga di sana dan tetap semangat untuk upload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.